Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Banget konsumsi obat daya ingat yang dimana itu memiliki efek samping tidak bisa tidur selama 12 jam. Kayak jiwanya yang digulung ombak, karang-karang yang pecah lalu menyusun seluruh batinnya itu. Halo semuanya, welcome to Semaput, Semanusa Podcast. Oke, kita kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Clara Riyadi dari kelas 10F sama temen host aku, Kak. Namaku Ataya Nizazayan dari kelas 11A. Ingat ya, Ataya yang perempuan, bukannya laki-laki, oke? Oke. Nextnya apa ini? Aduh, kita kali ini mau podcast apa sih, Kak? Podcast apa ya? Aku baru ingat nih, Kak. Kita nih ya, kita itu berhasil buat ngundang peserta-peserta SMA Award loh. Wow, keren banget. Semanusa, kira-kira ada nggak sih yang ikut SMA Award ini? Ya jelas ada dong. Masa Semanusa mau ketinggalan sama SMA Award ini? Nggak mungkin kan? Siapa aja tuh, Kak? Kita kenalin dulu nggak sih ke pemirsa kita di rumah ini? Mungkin kakak atau apa aku ya? Kakak aja deh. Siapa Aku. ya? Yang mana ya orangnya nih? Mungkin kita sambut dari kakak-kakak dari SMA Award nih. Kita sambut Kak Habibah, Kak Fadil, dan Kak Gesa. Beri tepuk tangan semuanya dong. Oke, bisa Oke. tolong kenalin diri dulu nggak sih Ya, dari perkenalan dulu kalian-kalian dong. ini? Dari siapa? Ya, dari Kak Habibah dulu dulu ya. coba. Oke, Kak Habibah nih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Habibah Zaratun Najwa. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Ngunut, Lomba SMA Awards tahun 2025 di bidang Lomba Cipta Cerpen. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, kita selanjutnya nih Kak Fadil. Fadil. Ya, dengan saya sendiri, nama saya Fadil Ardiansyah dari kelas 10A. Saya sebagai perwakilan Semanusa untuk lomba SMA Awards pada bidang cipta baca puisi. Oke. Tuh keren nih. Yang satunya kali ini ikut lomba apa nih? Iya. Siapa sih yang nggak kenal saya? Siapa tuh siapa? Perkenalkan, nama saya Gisandra Jilantia dari kelas 10E. Saya sebagai apa ya? Apa ya? Aduh, apa tuh? Band nggak sih, Kak? Aduh, apa tuh? Nah, saya mewakili sebagai vokal solo putra. Nih, keren banget. Sekalian tuh Kak, kasih tahu ke kita hobinya apa sih selain ikut buat lomba SMA Award ini? Ya, HP-nya apa nih dari kakak? Ada Dari apa siapa tuh? nih enaknya? Dari Kak Kesang deh. Oke. Apa Hobi tuh? saya tentunya seperti apa yang saya lomba di sini, yaitu nyanyi. Karena ke depan saya tetap nyanyi. Widih. Nyanyi nih, nyanyi. Kalau Kak Fadil gimana nih? Kalau hobi saya malah jauh dari puisi. Aduh, apa tuh? Apa tuh? Sangat jauh. Hobi saya sebenarnya menggambar. Waduh, jauh banget ya. Kok sama hobinya? Sangat jauh. Aduh, mana saya tahu. Oke, lanjut. Kak. Oke. Kalau Kak Habibah gimana ya? Oke, kalau aku sih ya sama dengan Kak Gesang ya. Nyanyi. Aku suka banget, ya enggak lah. Oh, sorry, maaf. Ini berhubungan dengan cerpen saya. Oh. Saya suka banget baca novel-novel tentang fantasi sejarah kayak Wih, gitu. keren. Berat banget ya, Kak ya. Ya enggak terlalu sih. Baik-baik aja, suka banget menghalu sampai keterlaluan gitu. Halunya. Kakak suka buku. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kali ini aku penasaran banget nih. Kalian kan kepilih buat ikut SMA Award tuh. Kira-kira aku mau nanya ke Kak Fadil nih. Kan ikut puisi tuh. Itu kira-kira puisinya judulnya apa sih? Ya, puisinya judulnya apa? Aku plot twist ya, Kak. Apa? Penasaran gak sih, Kak? Banget.
anak pesisir pejuang abadi. Wah, keren banget. Keren. Anak pesisir. Siapa tadi? Pejuang abadi. Oh, pejuang abadi. Kenapa pilih judul itu tuh, Kak? Ya, kenapa? Karena anak pesisir itu menunjukkan seorang pejuang yang abadi Idih. dan yang paling utama mencerminkan perjalanan hidup Gen Z. Gengsi banget ya, Kita Kak ke ya. kakak selanjutnya nggak sih? Iya. Kakak siapa nih? Ke nanya? Kak siapa ya? Kakak pilih deh, kakak pilih deh. Aku pengen nanya ke Kak Habibah. Duh, aku soalnya tuh aku pas denger nih ya. Ini tuh kemarin ada yang pernah menang juara harapan 3 FLSN 3N loh. FLS 3. Sorry. Ya. Waduh. Iya gak sih? Gimana? Aduh, boleh ceritain dulu gak sih, Kak? Itu gimana pengalamannya waktu itu, terus bisa sampai jadi ikut SMA Award? Ya, cerita tipis-tipis lah. Tipis-tipis juga nih. Sebenarnya aku dulu tuh nggak tertarik sama yang namanya cerpen ya. Ini suatu kebetulan aja. Saat lomba di sekolah, Iya. aku terpaksa ikut lomba cipta cerpen. Terpaksa ternyata ya. Karena di kelas saya tuh nggak ada yang mau gitu. Terus kemudian ya iseng-iseng aja. Ternyata malah juara 3. Merembet lagi, aku diikutkan lomba FLS 3N. Ternyata dari cerita kemulekanku itu, aku dapat harapan 3. Waduh. Tepuk tangan nggak sih Hebat buat banget harus Habibah ini? harus tepuk tangan banget. Terus ke selanjutnya nggak sih? Ke Ya buat ke Kak Gesang. Nah, ceritanya itu kan lagu saya kan lagu wajibnya itu kan ada 2. Oke. Nah. Sialan sama Cinta Karena Cinta. Wah. Jessica ya. Betul. Oh. Aku milih Cinta Karena Cinta kayak sama gitu loh perasaannya gitu. Menjiwai banget ya. Emang jiwanya. Aduh, Iya, ternyata. Ceritanya itu kayak orang yang mencintai orang lain gitu loh. Waduh. Aduh, Atau sakit karena nih. pengalaman pribadi ya, Kak. Pribadi Aduh. banget ini. Oh, Nah, begitu. untuk lagu Terus selanjutnya lagu pilihannya itu Tanjung Perak. Aku Hmm. pilih itu karena suka aja sih, Kak. Tanjung Perak. Tapi ada yang lagu lain nggak sih? Masa cuma satu? Ada sih, terserah pesertanya untuk milih Spill dong. lagu Jawa Timuran. Ya, contohnya kayak apa ya? Re Ayo Re atau lagu dari Madura gitu. Wow. Itu boleh. Tapi kenapa kok Tanjung Perak itu? Ya, karena saya suka sama itu dan karakter saya itu kayaknya cocok di situ gitu. Oh, cocok di situ. Iya. Menjiwainya di sana. Ya, gitu. Oke, satu pertanyaan udah terjawab nih. Nextnya apa nih, Kak? Clara. aku penasaran banget sama Kak Fadil karena puisi itu kan ya berat juga ya. Harus benar-benar menjiwai untuk membawakan puisi tersebut. Nah, kira-kira pas latihan nih pernah ngerasain perasaan apa aja tuh? Kayak gugup atau apa? Coba ceritain ke teman-teman semuanya, ke kita-kita ini. Kalau ditanya soal perasaan campur aduk, Kak. Dari marah, Oh, pusing, marah. senang, Iya. bahagia, puas, dan lain sebagainya. Oke. Itu tergantung situasi, Kak, kalau perasaan itu. Tapi kok Kak Fadil aja? Yang lain dong. Iya, ini Kak Kak, siapa bentar dulu Kak, aku ini? lagi cuma kayak penasaran banget sama puisi gitu loh. Oh, Terus gitu. kali ini juga yang paling sama-sama berat juga nih, cerpen nih. Iya. Kak Habibah tuh, pernah nggak sih ngalamin writer's block? Nah, cara buat ngatasin itu gimana sih? Wah, itu. Bolak-balik sih kayak gitu. Oh, sering deh. Stuck gitu ya, Kak? Ya, iya ngestak. Terus pemilihan tanda bacanya itu sering salah karena aku tuh nggak terbiasa dengan EYD, penulisan bahasa Indonesia yang benar gitu. Jadi sering banget tuh setiap kali aku revisi 1 kali coretan 5 lembar. Revisi iya 5 lembar itu coretan semua isinya. Wow. Jadi kayak simulasi mengerjakan skripsi gitu ya. Simulasi. bisa dibilang gitu. Dari Tebel dini banget ya. ya. Sejak dini sudah merasakan seperti itu. Oke, dan yang terakhir nih Kak Gesang ini. Kak Gesang apa Kak Gesang nih? Gesang. Oke. S-nya 2 ya, Kak. Oke, Oh, Gesang. iya, Gesang. siap. Oke. S-nya 2. Apa, Kak? Pertanyaannya. Bisa diulang nggak, Clara? Oke, buat Kak Gesang nih kan nyanyi tuh ya. Nanti boleh tolong ya dicoba kasih bocoran ke kita. sama. Kira-kira tuh nyanyi nanti gimana, kayak penasaran banget nanti Kak Gesang tamunya Pengalamannya pas gimana nyanyi loh. gitu. Pengalamannya itu pasti
ada susah sedihnya kan, Aduh. ada senangnya juga gitu. Kesan pertama saya itu kayak, kan saya juga suka nyanyi, kayak alhamdulillah banget saya dipilih gitu loh. Ini Alhamdulillah. juga jadi Wah. pengalaman gitu, pengalaman pertama kali menghadap sama mentor saya itu Oke. kayak dredeg gitu loh Kak. Dredeg. Iya, Seberapa gitu. deg-deg? Ya takut aja kalau salah, tapi makin lama ya menyesuaikan gitu. Tapi makin lama bukan malah makin senang, malah makin frustasi karena improvisasinya itu ganti-ganti terus. Tapi saya tetap suka karena saya suka tantangan. Woi, keren banget. Buat kakak-kakak ini semua, kasih tipis-tipis lah dari Kak Kak Gesang ini nyanyi, terus Kak Fadil ini puisi, terus Kak Habibah ini sepel dikit-dikit dong ceritanya kayak gimana. Iya, penasaran banget tau. Dari Coba semua, Kak. Nah, nyanyi dulu gak sih Kak? Aku penasaran banget ini. Gimana suara masnya ini? Lagu apa Kak enaknya? Cinta Karena Cinta ya? Bisa. Boleh. Aduh. Bagian rap aja kayaknya. Ya, terserah. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Wih, keren banget Kak Gesa. Untuk selanjutnya kita lihat di teasernya ya. Iya. Ya. Jangan lupa lihat. Oke. Kak, siapa Kalau ini? buat Kak Habibah gimana nih? Spill dikit-dikit. Spill dikit-dikit ya. Judulnya itu apa? Judulnya Oke. Aduh, penistaan terhadap Bukan host pada- ya, aduh. Bunda. Oke. Jadi di dalamnya itu aku spoilerin nih. Spoiler dikit. Oke. Si tokoh utama ini terobsesi banget sama yang namanya teknologi. Tetapi dia itu punya kebiasaan buruk, yaitu dia suka banget konsumsi obat daya ingat yang dimana itu memiliki efek samping tidak bisa tidur selama 12 jam. Wow. Konfliknya ini, temennya si Anjani ini berhasil mencuri salah satu penelitiannya, yaitu kacamata hologram. Wow, berarti ini tokohnya nge-spill nih Anjani Aduh. ya. Iya betul, Anjani sama Mahesa. Oke. Sama si Anjani ini kacamata hologramnya itu kira-kira dibawa kemana ya? Aduh, kemana Kemana ayo? ya ini ya? Aduh, kemana ya? ini? Saksikan di teasernya. Oh, Jangan lupa. Siap, Jangan jangan lupa lupa mampir ditonton. lah ya. Ini wajib Jangan ditonton. Mampir di Mampir. podcast Semanusa ya. Jangan lupa. Oke, yang terakhir nih, Kak Fadil. Spill dong. Puisinya kayak gimana? 1-2 bait atau berapa gitu? Ya, kok sekalian semua juga boleh. Penasaran banget, aku mau tahu. Kalau puisi mau bisa, sepertinya saya ingin membacakannya lah sedikit-sedikit. Tapi suara saya udah habis Kak, tadi udah teriak-teriak pas latihan. Saya ceritain intinya aja lah. Soalnya puisi saya penuh makna daripada plin-plan. Saya ceritain intinya. Oke, boleh intinya nih. banget nih. Oke, silahkan. Kan saya ambil dari subtema pembentukan mental Gen Z Wih. dan pendidikan karakteristik. Wih, Keren. 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 Tapi sayang banget ya nggak bisa. Iya, ya. Aku penasaran banget Banget. sih. Ih, Jadi kepo banget tuh. itu menceritakan kehidupan seorang anak pesisir Mm-mm. yang selalu hidup di tengah lautan, pesisir pantai. Jadi dia itu dibentuk mentalnya oleh lautan. Wih. Kayak jiwanya yang digulung ombak, Wah. hantaman karang yang pecah lalu menyusun seluruh batinnya itu, mengoyak batin lalu menyusunnya kembali gitu. Wow. Nah, jadi itu mencerminkan kayak Gen Z itu Kak. Kan Gen Z banyak seperti tekanan ombak zaman yang sangat mencapik-capik mental Gen Z itu. Mencapik-capik. Aduh, kata-katanya, aduh. Namun yang saya harapkan puisi ini dapat menjadi cerminan pandangan hidup Gen Z agar tidak malas-malasan dan selalu manja. Aduh, jelek ini. Aku sampai ya ampun kayak speechless, shock. Merasa ya Kak ya kita. Kita harus positif. Aduh, Harus berubah. Siap. Aduh. Berubah positif, maaf ya. Oke. Udah nih Kak Fadil. Kayak Kita ganti ke pertanyaan selanjutnya aku nih. aku mau nanya ke kalian semua deh.
Kira-kira kalau kalian berarti kayak digadoin nih, collab gitu. Kira-kira kalian bikin apa ya? Kenapa ya? Soalnya kan Apa ya kira-kira? Buat Aduh. film. bisa Boleh, tuh. kalau drama musikal gitu boleh kan? Drama Jadinya musik. Twitter gitu ya. Oke. Bagus banget pastinya kak. Wow. Kalau misalnya itu kejadian. Ya, tapi belum ada rencana sih ya. Iya. Oke. Kalau misalnya itu kejadian kalian bakal gimana? Iya, iya. Justru jadi sarana kita untuk menyampaikan imajinasi kita nih. Betul. Untuk terus berkarya dan terus mengolah lebih banyak karya seni. gitu. Wow. Bangga banget. Bangga banget. Tepuk tangan sih guys. Di video ini sangat-sangat luar biasa ini. Banget sih, Kak. Apakah ada pertanyaan lagi nih kak? Kayak masa cuma gitu-gitu aja pertanyaannya? Buat Kak Habibah sih aku belum apa ya? Belum tuntas sih buat nanya ke Kak Habibah, soalnya tuh kayak penasaranku tuh tinggi sama cerpen, soalnya kan dia susah juga lah ya buat konsistennya Lumayan sih. juga. Apa Ya, nih? apanya Kak? Oke, mulai pertama dulu ya. Kalau buat Kak Habibah nih, tantangannya paling sulit sampai pernah nggak sih sampai males banget apa buat ngelanjutin itu tuh waktu ngebuat cerpen gitu. Iya. Sebenarnya tantangan itu juga banyak banget ya. Tapi tantangan paling berat buat aku adalah menemukan konfliknya apa yang sesuai dengan tema dan juga meliterasi kembali, membaca kembali, mencari kesalahan yang ada. Itu sering banget bikin aku malas gitu loh. Berarti malasnya karena pas itu ya. Iya. Tapi bukan Kak Habibah aja nih. Kita juga punya dua cowok yang kayaknya bingung mikir gitu. Dari Kak Fadil dah. Apa yang dipusingkan sih dari puisi itu gimana? Terutama yang paling utama nih Kak. Apa itu? Bagian penutup sangat susah sekali. Susahnya apa tuh Kak? Kan cipta ya Kak, cipta sama baca. Karena saya karakternya nggak mau berhenti, terus melaju. Jadinya untuk membuat sebuah penutupan itu susah banget Kak. Soalnya ada ide gitu ya Kak. Ya. Oh. Apalagi pas revisi, sangat membuat saya pusing. Oke. Cara ngatasinnya tuh biar tetap terus konsisten, terus seakan-akan pusingnya hilang tuh gimana Pak? Kan itu pasti latihannya tuh berkali-kali tuh biar Biasanya optimal. kalau pas di rumah itu buat nenangin diri, saya buat kopi, masuk ke kamar, menyendiri, lalu memikirkan sesuatu yang bisa dituangkan dalam puisi. Oke, pecinta kedamaian ya. Waduh. Untuk pertanyaannya sama nih untuk Kak Gesang nih. Gimana? Kakak lupa ya? Maaf banget ini soalnya karena saking mendengarkan ini sampai lupa gitu loh. Aduh, gimana banget. Karena takjub banget sama Ini otaknya juga nggak bisa ini. Tapi sama-sama berbakat loh. Ih, Tadi pertanyaan dari Kak Fadil itu apa ya tadi? Kok lupa Kak? apa ya Kak ya? Oh iya, keluh kesahnya. ya. Iya, yang dialami Sih, itu keluh Kak. kesah dari saya itu ya lumayan cukup banyak sih Kak ya. Cukup banyak. Contohnya kayak latihannya itu kan setiap hari gitu loh, terus menerus gitu. Jadinya saya juga ketinggalan pelajaran, apalagi kayak disusu-susu gitu. Jadinya kayak diburu-buru. Iya, diburu-buru, maaf teman-teman. Jadinya kayak ketinggalan pelajaran terus sampai pusing terus. Ya improvisasinya ganti-ganti. Saya juga capek kan ya. Saya juga tidak cuma hanya SMA Award ini saja. Tapi karena apa yang saya katakan tadi, saya suka tantangan. Jadinya saya terus melanjutkan dan saya sukai karena menyanyi itu juga salah satu hobi saya. Oke. Kakak ini baru kelas 10 ya? Iya, alhamdulillah. Berarti tinggal menyesuaikan waktu buat belajar sama buat lomba. Oke. Di pertanyaan selanjutnya Ya, aku mau nanya nih ke Kak Habibah lagi. Aku excited banget perkara cerpen. Kan ini buat apa SMA Award tuh cerpen juga lah. Yeah. Nah, ini tuh terinspirasi dari mana sih sampai bisa buat itu? Lebih keras lagi dong Kak. Jangan bisik-bisik terus. Oke. Ini nanti tadi aku mau nanya apa sih ya ampun. Oke. Tadi tuh apa terinspirasi dari mana sih Kak sampai bisa ngebuat itu buat dilombakan di SMA Award ini? Oke. Sehubungan dengan
tema yang saya dapatkan nih ya, Iya. tentang digitalisasi pendidikan. Sebenarnya aku cukup bingung karena selama ini cerpen yang saya buat itu tentang fantasi dan halu dan sebagainya gitu loh. Nggak pernah merembet ke teknologi. Sehingga aku tuh cari tahu negara apa yang maju teknologinya di zaman sekarang. Oke. Dan itu adalah negara China. Dan itu Wow. di mana aku bisa mendapatkan teknologi kacamata hologram dan ikat kepala pendeteksi konsentrasi seseorang gitu. Merinding aku dengar. Ya sampai ya ampun. Jangan Kak Habibah terus dong. Hebat banget. Kak Gisang gimana? Inspirasinya Kak Gisang? kok bisa milih lagu itu? Iya. Karena kan pilihannya juga cuma ada 2 Kak. Oh, Jadinya gitu. ya saya milih Cinta Karena Cinta itu karena kayak lebih bagus aja gitu. Yang seperti dijelaskan tadi. Iya, sudah saya jelaskan tadi. Untuk Tanjung Peraknya ya seperti tadi juga. Oke, seperti tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa nih bisa di awal-awal gitu ya sih. Terus Iya, buat Kak Fadil nih. Itu kira-kira yang ngebantu waktu latihan siapa sih? tapi itu pertanyaannya nanti dulu nggak sih? Pertanyaannya pertama kan inspirasinya. Oh iya, bener banget. Iya, inspirasinya dulu nih. Ya, dimulai dari sudut pandang saya melihat anak pemuda ini penerus bangsa yang terlalu malas. Aduh. Pak jelek banget ya, aduh. Alay. Nah, Aduh alay. akhirnya saya tergerak hati saya untuk membuat sebuah puisi untuk mendidik karakteristik Oh, dan mental ini mereka. keren nih. Terus ke pertanyaan tadi nih yang dilontarkan dari Kak Clara. Pertanyaannya bisa diulang kembali nggak sih? Kayak aku penasaran banget tuh ya, karena kan apa ya, puisi itu susah juga ya, harus menjiwai banget tuh buat membawakan puisi tersebut. Kira-kira yang ngapa ya ikutan ngelatih itu siapa sih? Yang apa ya, membantu bener-bener sampai kamu semangat juga gitu tuh, siapa sih? Siapa Banyak, aja Kak, sih itu? banyak, Kak. Dari dukungan orang tua, Wih, teman-teman, Iya. keluarga besar, iya ya, dong. bahkan dari guru pendamping saya sendiri, Kak. Guru pendampingnya bisa disebutkan nggak sih di Satu Iya pil ya, dong. Kak. Oke, spill. Yang pertama, Bu Ginanjar. Wih, Bu Anjar. Lalu Bu Diva. Wih, Diva. Bu Windy. Oke, Bu Windy. Sama Bu Septa. Oh, Oke. buset. Sama ada lagi Siapa kakak tuh? yang mendampingi saya dalam pelatihan Wih, vokal. siapa tuh Ini kakaknya orangnya tuh? ada di kiri saya pakai kerudung hitam. Wih, Loh, aku. Iya. Kok saya? Yang pakai kacamata Iya. ya. wih, Kak Ataya ternyata yang ikut Tepuk tangan ngelatih, untuk tepuk Kak tangan Ataya. ya. Yeay. Keren banget nih, ternyata ada imposter ya guys, ya ampun. Saya imposter. Waduh, oke. Ke Kak Gesang nih. Ya, yang pastinya dukungan saya itu dari yang pertama dari orang tua itu pasti banget kan Iya Kak. deh, pasti. Terus untuk mentor-mentor saya itu yang pertama ada Bu Muslika, Oke. terus ada Bu Mentari, Oke. terus Bu juga Mentari. dari kakak-kakak kelas senior yang lebih yang pernah ikut SMA Award gitu. Oh. Jadi saya ucapkan terima kasih banget. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih banyak ya Kak udah. Oke, Kak Habibah nih. Iya nih. Spill dong, spill dong. Sama aja dengan Kak Fadil, terutama dukungan dari kedua orang tua dan keluarga besar. Tapi yang paling banyak berkorban itu justru malah Bu Windy. Wih, Karena ya dia ampun. adalah maniak novel sesungguhnya. Maniak novel. Dia Coba- suka banget ngoleksi banget novel-novel kayak gitu, sehingga tahu bagaimana isi cerita pendek itu sesungguhnya kayak gimana. Waduh, jadi pengen pinjam nih. Maaf ya, Bu Windy. Aduh, iya jadi pengen ketemu Windy nih aku, ya ampun. Penasaran. Terus ini pertanyaan tinggal berapa nih? Bentar, aku masih belum selesai nanya ke Abibah. Kak Abibah, aku lagi? penasaran. Iya, aku penasaran banget kok. Kayaknya kamu ngefans banget sama saya tuh. Oke. Kira-kira siapa sih penulis yang paling kakak suka tuh? Sampai bisa ngebuat cerpen. Ya, penulis yang aku sukai banget itu adalah A.A. Nafis. Tapi beliau sudah meninggal sekarang. Innalillahi. Tapi karya-karyanya masih terus ada sampai sekarang, menginspirasi semua orang. Keren. Ini inspirasinya Kak Fadil ini apa ini? Buat bikin cerpen. Inspirasi tuh. ya, Kak. Iya, inspirasi. Dari pencipta puisi gitu, Kak. Siapa nih? Bisa di-spill dong. Kalau
kalau saya sendiri kan basicnya geguritan. Oke, basicnya Nah. geguritan. Pencipta geguritan favorit saya itu Pak Nono Warnono. Oh, Oke. begitu. Sama dari novel Jawa Dari novel Pak dulu. Narko. Oke. Sama ada lagi Pak Mustafa W. Hashim. Oke, jadi penasaran. Nanti aku baca-baca deh coba. Iya, Kak. Untuk Kak Gesang nih, inspirasinya buat nyanyi atau kenapa sih milih lagu itu dari yang jawabannya enggak yang tadi-tadi gitu loh, yang dari hati. Udah. Sebenarnya saya tuh sangat suka banget sama penyanyi yang namanya Judika. Wih, Aduh. Saya suka banget, Kak. Jadi paling kayak, suka lagunya apa tuh? ya, Sampai Cinta Karena Cinta itu. Oh, Karena ternyata. Iya, betul banget, terlihat banget. Aduh, Oke. Jadi juga menginspirasi saya gitu loh. Saya harus bisa kayak Judika Wih. meskipun range vokalnya tuh beda banget. Judika sangat tinggi banget dan saya tuh kayak dia di tenor, saya di barito. Oke. Beda. Inspirasi buat penyanyi lagi apa? Yang sampai ngefans gitu selain Judika. Yang ngefans sih ya Judika aja sih, Kak. Judika Yang aja. lainnya itu suka tapi kayak ya suka aja, sekedar suka. cuma Enggak, suka tapi lebih suka Judika Iya, gitu. enggak sampai yang paling mengidolakan. favorit Oh. gitu ya. Favorit tuh Oke. Judika. Mungkin ini pertanyaannya terakhir nih Kak. Sebagai penutup nih, kesan dan pesannya buat teman-teman di rumah nih. Dari siapa dulu nih Kak? Pilih dong, pilih. Cap cip cup. Aku pengen dari Kak Fadil deh. Kak Fadil, kesan dan pesannya dong. Pesan ya paling utama tadi yang udah saya tekankan. Oke. Sebagai generasi muda janganlah pernah malas. Wih, Kuat siap. mental. Oke. Perbanyak ibadah dan iman. Bagus. Dan ya. yang paling penting untuk melatih kebijaksanaan lah, Kak. Oh, Wih, siap oke. dicatat ya. Kebijaksanaan itu paling penting, Kak. Di era yang sangat-sangat wow ini di Iya nih, aduh. tahunnya sangat sakit hati Aduh, banget ini iya. bisa itu. Terus Kak siapa ini? Loh, pesan dan pesannya. Kak Habibah Oke, dong. Kak Habibah. Ini emang fansnya deh kita Clara ini. Akan saya ingat kamu, Clara. Nggak boleh lupa aku ya, Kak. Oke, kesan Oke, lanjut. pesan dari aku ya. Di era digitalisasi ini semakin banyak para generasi muda yang jarang literasi atau membaca gitu. Lebih seringnya scroll TikTok doang. Waduh, ya. waduh, waduh, Jadi waduh. pesan saya itu buku di perpustakaan atau buku dimanapun itu, entah itu buku novel, buku pelajaran dan lain sebagainya, jangan lupa dibaca ya, gitu, untuk menambah wawasan kita sebagai jendela dunia. Wow, pesannya sangat menohok sekali ya Iya buat banget ini. kita-kita Kena ini. banget Dan dia. yang terakhir ini. Dari Kak Gesang. Kesan dari saya sih, kan saya juga masih kelas 10, masih baru di sini. Yang pertama, jangan malu untuk mencoba, belajar, dan apa ya, Kak ya? Apa nih, mau mensupport temannya kayak Pokoknya intinya itu harus berani mencoba gitu loh. oke, berani mencoba, teman-teman harus berani. Iya. Yang kedua, meskipun kalian mau bisa atau punya kemampuan, kita Mau jangan berusaha. sombong. Ya. Nah, Jangan sombong, kita juga harus menghargai kakak kelas. Oke, jangan pelit sama ilmu. Iya, betul. Ya, tetap rendah hati ya, Kak, ya. Kayaknya kita terlalu banyak mengambil waktunya dari kakak-kakak ini. Iya, makasih banget loh buat narasumber kita kakak-kakak hebat ini dari SMA World ini. Lain kali mau nggak kalau kita undang lagi gitu? Boleh ya, boleh. Jika ada waktu. Waktunya sedikit. Iya, insya Allah. Iya. Sebelumnya kami juga terima kasih banget telah diundang di sini ya, Mas. Makasih banget, merasa terhormat Iya, banget merasa ini. kayak Terima kasih. gitu. Terima kasih. Kita akhiri dulu deh podcast kita kali ini. Terima kasih semua buat yang udah nonton kita ya ini yang selama udah ini. nyimak banget dari awal sampai akhir kali ini. Ya, mohon maaf ya kalau ada kata atau kalimat yang kurang berkenan atau yang bikin sakit hati kita. Ya tau mohon maaf pinknya yang banget. keterlaluan kelewatan sedikit gitu ya. Oke, kita Mohon maaf akhiri ya. sekali ya, kita akhiri podcast kita kali Iya, ini. podcast kita kali ini.
ini. Semoga teman-teman enjoy dengan podcast kita kali ini dan bye-bye.